Kami akan menyampaikan tentang perancangan database pada sistem informasi manajemen. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Fajar Sidik dengan NIM 2212200083. Teman saya Henki Jamaluddin dengan NIM 2212200074 dan Piki Ramadan dengan NIM 22122088. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikasi dalam cara organisasi mengelola data dan informasi. Di era digital saat ini, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi karena dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Organisasi dituntut untuk mampu mengelola data secara cepat, akurat, dan terintegrasi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Oleh karena itu, pengguna sistem informasi manajemen atau SIM menjadi kebutuhan penting bagi organisasi baik di sektor pemerintahan, pendidikan, maupun dunia usaha. Sistem informasi manajemen berperan sebagai sarana utama dalam mengelola data operasional dan mengelolanya menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Sistem informasi manajemen berperan sebagai sarana utama dalam mengelola data operasional. Pengembangan sistem informasi manajemen tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis. Dalam melakukan analisis kebutuhan sistem informasi manajemen, diperlukan alat bantu yang mampu mengembangkan sistem secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Unfit Modeling Language (UML) merupakan salah satu bahasa pemodelan standar yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Selain analisis kebutuhan, pengembangan sistem informasi manajemen juga memerlukan metode pengembangan sistem yang terencana dan terkontrol. System Development Life Cycle atau SDLC merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai kerangka kerja dalam pengembangan sistem informasi. Dalam tahap implementasi, sistem informasi manajemen umumnya menerapkan arsitektur client-server. Arsitektur ini memungkinkan pemisahan antara sisi pengguna atau klien dan sisi pengolahan data atau server. Keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen yang sangat ditentukan oleh perencanaan database yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan menggunakan UML, penerapan metode SDLC, implementasi sistem berbasis client-server, hingga perencanaan database yang baik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan sistem informasi manajemen dilakukan menggunakan Unfit Modeling Language (UML). Yang kedua, bagaimana penerapan metode System Development Life Cycle atau SDLC dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi manajemen berbasis client-server dalam mendukung kinerja sistem. Yang keempat, bagaimana perancangan database dilakukan untuk mendukung sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan proses analisis kebutuhan sistem informasi manajemen menggunakan Unfit Modeling Language (UML). Untuk memahami penerapan metode System Development Life Cycle (SDLC) dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi sistem informasi manajemen berbasis client-server dalam mendukung kinerja dan efisiensi sistem. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan perancangan database dalam mendukung sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Henki Jamaluddin. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem informasi manajemen menggunakan Unified Modeling Language atau UML.
Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dan paling krusial dalam pengembangan sistem informasi manajemen atau SIM. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem. Analisis kebutuhan sistem informasi manajemen mencakup dua aspek utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem, seperti pengelolaan data, penyusunan laporan, serta penyajian informasi manajerial. Sementara itu, untuk kebutuhan non-fungsional mencakup aspek pendukung sistem, seperti kinerja sistem, keamanan data, kemudahan pengguna, serta keandalan sistem. Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan secara luas dalam pengembangan sistem berbasis perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem secara terstruktur. Penerapan UML dalam analisis kebutuhan sistem informasi manajemen diawali dengan identifikasi aktor yang terlibat dalam sistem. Aktor merupakan pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem, seperti administrator sistem, manajer, staf operasional, atau pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap sistem. Fungsi-fungsi tersebut kemudian digambarkan dalam use case diagram yang menunjukkan hubungan antara aktor dan sistem serta interaksi yang terjadi. Selain use case diagram, activity diagram juga digunakan dalam analisis kebutuhan sistem informasi manajemen. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam sistem, mulai dari awal hingga akhir proses. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan keputusan yang diambil, serta kemungkinan percabangan proses. Dengan menggunakan activity diagram, pengembang dapat memahami proses bisnis organisasi secara lebih mendalam dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi proses melalui penerapan sistem informasi. UML juga menyediakan sequence diagram yang berfungsi untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Sequence diagram menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima oleh objek-objek dalam sistem saat suatu fungsi dijalankan. Selain diagram-diagram tersebut, UML juga dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sistem melalui kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan hubungan antar kelas, atribut, serta metode yang digunakan dalam sistem. Melalui penerapan UML dalam analisis kebutuhan sistem informasi manajemen, kebutuhan sistem dapat didokumentasikan secara sistematis, jelas, dan terstruktur. UML membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, mendukung proses bisnis organisasi, serta mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen. Dengan demikian, pengguna Unified Modeling Language atau UML dalam analisis kebutuhan merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang efektif, efisien, dan berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan metode SDLC atau System Development Life Cycle dalam pengembangan sistem informasi manajemen. System Development Life Cycle atau SDLC adalah suatu metode atau kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi secara terstruktur, sistematis, dan terencana. Metode SDLC membagi proses pengembangan sistem ke dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berurutan, mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pemeliharaan sistem. Tahap pertama dalam metode SDLC adalah perencanaan atau planning. Pada tahap ini, organisasi menentukan tujuan pengembangan sistem informasi manajemen, ruang lingkup sistem, serta manfaat yang diharapkan dari sistem yang akan dibangun. Selain itu, pada tahap perencanaan juga dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terdapat pada sistem lama, seperti keterbatasan sistem manual, ketidakefisien proses, atau kurangnya akurasi informasi. Tahap selanjutnya adalah analisis, yaitu tahap pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, pengembang bekerja sama dengan pengguna dan pihak manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi manajemen.
Setelah tahap analisis selesai, pengembangan sistem dilanjutkan ke tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini, rancangan sistem informasi manajemen dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Perancangan meliputi perancangan arsitektur sistem, struktur database, antarmuka pengguna, serta alur proses sistem secara keseluruhan. Tahapan ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk desain teknis yang dapat diimplementasikan oleh pengembang. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu tahap penerapan rancangan sistem ke dalam bentuk sistem yang nyata. Pada tahap ini, pengembang mulai melakukan proses pengkodean menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, mengintegrasikan berbagai modul sistem, serta menghubungkan sistem dengan database. Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan tahap pengujian. Tahap pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pada tahap analisis, tahap terakhir dalam metode SDLC adalah pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini mencakup kegiatan perbaikan kesalahan yang muncul setelah sistem digunakan, penyesuaian sistem terhadap perubahan kebutuhan pengguna, serta pengembangan fitur baru apabila diperlukan. Secara keseluruhan, penerapan metode SDLC dalam pengembangan sistem informasi manajemen memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kualitas sistem, memastikan sistem dikembangkan secara terencana, serta mengurangi risiko kegagalan pengembangan. Metode SDLC juga membantu pengembang dan pengguna memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang akan dibangun. Oleh karena itu, SDLC merupakan metode yang tepat dan efektif dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Implementasi sistem informasi manajemen berbasis client server. Implementasi sistem informasi manajemen berbasis client server merupakan salah satu pendekatan arsitektur sistem yang paling banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi modern. Arsitektur ini dirancang untuk memisahkan fungsi sistem menjadi dua komponen utama, yaitu client dan server, sehingga tugas pemrosesan data dan penyajian informasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Pada arsitektur client server, klien berperan sebagai antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk interaksi dengan sistem. Klien dapat berupa aplikasi berbasis web, aplikasi desktop, maupun aplikasi mobile yang diakses melalui perangkat pengguna. Sementara itu, server berfungsi sebagai pusat pengolah data, pengolah logika aplikasi, serta penyedia layanan sistem. Server juga bertanggung jawab dalam menyimpan data pada database dan memastikan bahwa data dapat diakses dengan aman oleh pengguna yang berwenang. Dalam sistem informasi manajemen, penerapan arsitektur client server memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara terpusat pada server. Seluruh data yang digunakan oleh sistem disimpan dalam database yang berada di sisi server, sehingga dapat diakses oleh banyak klien secara bersamaan melalui jaringan komputer. Pendekatan ini sangat mendukung kebutuhan organisasi yang memiliki banyak pengguna dari berbagai unit kerja, karena seluruh pengguna mengakses seluruh data yang sama. Sistem informasi manajemen berbasis client server umumnya diimplementasikan dalam berbagai bentuk aplikasi, seperti aplikasi berbasis web, desktop, maupun mobile. Pada sistem berbasis web, klien berupa web browser yang digunakan oleh pengguna, sedangkan server terdiri dari web server yang menangani permintaan pengguna, serta database server yang menyimpan data. Proses kerja sistem dimulai ketika pengguna mengirim permintaan atau request melalui klien. Permintaan tersebut kemudian diteruskan ke server untuk diproses sesuai dengan logika sistem. Setelah proses selesai, server akan mengirim hasilnya kembali ke klien dalam bentuk informasi yang dapat ditampilkan dan dipahami oleh pengguna.
Keunggulan utama dari implementasi sistem informasi manajemen berbasis client server adalah kemudahan dalam pengolahan dan pemeliharaan sistem. Perubahan, pembaruan, atau perbaikan sistem dapat dilakukan pada sisi server tanpa harus melakukan instalasi ulang pada setiap klien. Hal ini sangat menghemat waktu dan biaya, terutama pada organisasi dengan jumlah pengguna yang banyak. Dari sisi keamanan, sistem informasi manajemen berbasis client server memiliki keunggulan dalam pengolahan hak akses pengguna. Pengaturan autentifikasi dan otorisasi dilakukan secara terpusat pada server, sehingga hanya pengguna yang memiliki akses tertentu yang dapat mengakses data atau fitur tertentu. Selain itu, server dapat dilengkapi dengan mekanisme keamanan tambahan seperti enkripsi data, pencetakan aktivitas pengguna atau logging, serta sistem cadangan data atau backup. Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi sistem informasi manajemen berbasis client server juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan sistem terhadap jaringan komputer. Jika terjadi gangguan jaringan atau server mengalami masalah, maka akses ke sistem dapat terganggu. Selain itu, diperlukan server yang dengan spesifikasi perangkat keras atau perangkat lunak yang memadai agar sistem dapat melayani permintaan secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur jaringan, pemeliharaan server, serta pengolahan sistem yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi arsitektur client server. Dengan penerapan arsitektur client server yang tepat, sistem informasi manajemen dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung proses optimalisasi dan pengambilan keputusan manajemen. Baiklah, materi selanjutnya, perancangan database dalam mendukung sistem informasi manajemen. Database merupakan komponen inti dari sistem informasi manajemen karena berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh sistem. Data yang tersimpan dalam database mencakup berbagai informasi penting seperti data operasional, data transaksi, data pengguna, serta data pendukung lainnya yang diperlukan dalam aktivitas organisasi. Data-data tersebut kemudian diolah melalui sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, yang sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Perancangan database dalam sistem informasi manajemen diawali dengan tahap analisis kebutuhan data. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh jenis data yang dibutuhkan oleh sistem, sumber data yang digunakan, serta hubungan antar data yang ada. Analisis kebutuhan data harus dilakukan dengan memahami proses bisnis organisasi secara mendalam, sehingga data yang disimpan benar-benar mendukung aktivitas operasional dan kebutuhan manajerial. Pada tahap ini, pengembang sistem biasanya melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan data telah teridentifikasi dengan baik. Setelah kebutuhan data berhasil diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah perancangan konseptual. Perancangan konseptual bertujuan untuk menggambarkan struktur data secara umum pada tahap tanpa pertimbangan aspek teknis dari sistem manajemen berbasis data yang akan digunakan. Pada tahap ini digunakan Entry Relationship Diagram atau ERD sebagai alat bantu pemodelan data. Tahap berikutnya adalah perencanaan logik, yaitu proses mengubah model konseptual menjadi struktur database logis. Pada tahap ini, setiap entitas dan relasi yang terdapat dalam ERD diubah menjadi tabel-tabel database yang terdiri dari atribut dan kunci, primary key dan foreign key. Setelah perencanaan logik selesai, dilakukan perencanaan fisik database. Tahap perencanaan fisik berkaitan dengan implementasi database pada sistem manajemen berbasis data tertentu seperti MySQL,
PostgreSQL dan sistem basis data lainnya. Pada tahap ini ditentukan tipe data untuk setiap atribut, pembuat indeks untuk memproses pencarian data, serta pengatur penyimpanan agar kinerja database dapat optimal. Perancangan database yang tepat dan matang akan menghasilkan database yang terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan. Database yang dirancang dengan baik memungkinkan sistem informasi manajemen menyajikan informasi yang akurat, konsisten, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perancangan database yang baik juga memudahkan proses pemeliharaan sistem serta pengembangan sistem di masa depan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan perkembangan teknologi. Baiklah, materi selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan manajerial dalam suatu organisasi. Agar sistem informasi manajemen dapat berfungsi secara optimal, diperlukan proses pengembangan sistem yang terstruktur dan terencana dengan baik, sejak tahap awal hingga tahap implementasi dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan sistem informasi manajemen menjadi tahap yang sangat penting karena menentukan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Unified Modeling Language atau UML dalam analisis kebutuhan membantu menggambarkan kebutuhan sistem secara visual dan sistematis sehingga memudahkan pemahaman antar pengembang dan pengguna. Penerapan mode System Developer Life Cycle atau SDLC dalam pengembangan sistem informasi manajemen memberikan kerangka kerja yang jelas dan terarah. Setiap tahapan dalam SDLC, mulai dari perencanaan, analisis, perencanaan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, saling berkaitan dan berperan penting dalam menghasilkan sistem yang berkualitas. Selain itu, implementasi sistem informasi manajemen berbasis client server memungkinkan pengolahan data dan layanan sistem dilakukan secara terpusat. Arsitektur ini mendukung akses multi pengguna, meningkatkan efisiensi pengolahan data, serta memudahkan pengelolaan keamanan sistem. Perancangan database yang baik juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem informasi manajemen. Database yang dirancang secara terstruktur dan terintegrasi mampu menjaga konsistensi dan integritas data, serta mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang akurat dan relevan. Dengan perencanaan database yang tepat, sistem informasi manajemen dapat memberikan informasi yang berkualitas dan mendukung pengambilan keputusan manajerial secara efektif. Oleh karena itu, integrasi antar analisis kebutuhan, metode pengembang sistem, arsitektur client server, dan perencanaan database merupakan kunci utama dalam mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal dan berkelanjutan. Baiklah, terima kasih.